Yes, balik lagi di Kopi Weekend. Kalau biasanya kita ngomongin soal pemain, ini kita ngomongin elemen yang juga tidak kalah penting, tapi seringkali underrated. Gitu. Bahkan orang Inggris bilang bukan elemen yang nggak penting, nggak ada elemen ini, nggak ada sepak bola. Nggak ada sepak bola, apalagi kalau kecuali bukan sepak bola wasit. tarkam-tarkam. Iya. Nah, tapi kalau sepak bola modern, nggak ada elemen ini yang namanya wasit, nggak ada tuh yang namanya pertandingan, nggak ada namanya industri sepak bola. Yes, Tapi wasit. Ketika muncul pemberitaan dari 161 wasit di Liga Indonesia yang ikut seleksi, hanya berapanya yang 18. lolos? Sedikit banget yang untuk lolos di Liga 1 dari 161. Yes, hanya 18 wasit yang dianggap lolos untuk memimpin Liga 1 gitu. Sedangkan kalau ngomongin Liga 1 kan banyak juga yang bilang bahwa sebetulnya kan ya kita masih berjuang nih Bang lawan supporter agar supaya bisa sesuai dan tidak anarki gitu kan. Nah seringkali memang dipicu dengan keputusan wasit gitu. Nah itu gimana tuh Bang? Soal tadi ya sebenarnya banyak pemain bola, banyak penonton yang harusnya lebih belajar lagi aturan soal pertandingan sepak bola. Jadi jangan hanya wasit yang disuruh tahu aturan, tapi pemainnya, pelakunya, supporternya enggak atau pengurusnya enggak. Nah kembali ke si wasit, kebayang nggak sih dalam satu pertandingan itu pemain back itu bisa jalan ketika pemainnya nyerang ke pertahanan lawan itu kan, dia masih jalan santai lah gitu. Nah wasit kan nggak pernah jalan. Nah ketika fisiknya tidak lolos untuk tes memimpin pertandingan sekelas Liga 1, Liga Indonesia 1 gitu, ya berbahaya ketika wasit jauh dari lokasi kejadian, ketika fisiknya nggak mendukung, ngambil keputusannya pasti bisa jadi nggak tepat gitu. Betul. Tapi seringkali memang gitu ya Bang ya. Maksudnya kalau ngomongin wasit seringkali yang kita tekankan adalah gimana cara dia pengambilan keputusan, terus teori dan sebagainya. Jarang orang yang berpikir maksudnya bahwa wasit juga harus sama primanya dengan si atlet. Gitu. Yes, betul. Kalau pemain sprint, wasit juga sprint kok gitu. Pemain jalan, wasit nggak bisa jalan. Dia berdiri cuma sebentar karena bola pindah dia akan ngikut gitu. Nah, kenyataannya adalah kenapa kita susah mencari wasit berkualitas? Itu banyak pertanyaan. Kenapa wasit FIFA kita sedikit? Betul. Kenapa wasit yang dianggap berkualitas untuk memimpin Indonesia atau memimpin laga internasional mewakili Indonesia sedikit? Sedikit, benar. Wasit FIFA ya yang memimpin pertandingan. Ada yang bilang karena faktor bahasa Inggris. Masuk akal sih itu. Tapi kenapa nggak banyak yang mau jadi wasit? Tapi sebenarnya kalau ngomong faktor bahasa Inggris justru itu hal yang mudah untuk ditanggulangi Bang. Justru menurut Anya situ yang ngomong mudah. Ya enggak, kita di kampung belepet bla 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 bahasa Inggrisnya. Enggak, maksud Anya bahasa itu adalah sesuatu yang bisa dapat dipelajari. Tapi faktor-faktor lain nih Bang yang kecil-kecil, bahwa kesejahteraan, bahwa pengetahuan orang lain bahwa menjadi wasit itu adalah sebuah profesi yang ya bisa dipilih gitu, sebuah profesi yang penting gitu kan. Untuk sepak bola profesi wasit penting. Kenapa banyak orang nggak menjadi wasit? Kata Pak Ketum kan sekarang ini seorang wasit itu sebulan bisa sama dengan gaji menteri, gaji pokok kali ya. 2 digit. 19-20 juta sama dengan gaji menteri. Kata saya nggak tahu gaji menteri berapa, tapi gaji pokok sama take home pay-nya pasti beda. Nah kalau ini wasit kan udah take home pay tuh. Nah dulu saya pernah dengar cerita, saya nggak boleh sebut namanya. Wasit-wasit itu penuh dengan ancaman. Kalau memimpin pertandingan, teror oleh kebutuhan rumah, oleh penonton, ada yang digebukin perutnya, ada yang kamarnya digedor-gedor terus supaya nggak tidur, supaya capek. Kemudian dia nggak fit untuk memimpin pertandingan, diganti. Kayak gitu-gitu. Nah, kasus wasit ini tidak boleh terulang lagi. Kalau kita hanya punya 18 tadi, dari 161, sudah saatnya kita menggerakkan kalau dulu ayo mari belajar, sekarang ayo jadi wasit. Ayo jadi wasit. Iya, biar cita-cita orang jadi wasit juga jarang kan ya. Iya. Ditanya orang jadi apa, jadi wasit tuh jarang banget. Nggak pernah ketemu orang yang cita-cita jadi wasit. Iya, nggak pernah, bukan jarang, benar-benar. Jadi kesejahteraannya sih sebetulnya yang ketakutan orang untuk menjadi wasit ketika tidak ada pertandingan, tidak hidup itu kan juga berarti artinya jaminan garansi menjadi wasit itu juga belum paten di Indonesia gitu ya Bang ya. Jangan-jangan ya, tadi Anya mengatakan wasit. Jangan-jangan orang yang menjadi wasit itu hanya pelarian karena nggak bisa jadi main bola. Tapi kan sebenarnya nggak boleh jadi pelarian kalau kita bilang elemen wasit itu ikut penting dalam menentukan jalannya
pertandingan sepak bola. Apalagi sepak bola modern sekarang, kalau kalian baca-baca beritanya, di Eropa sana, di Inggris sudah mengatakan nggak ada referee, nggak ada wasit, nggak ada itu namanya pertandingan sepak bola. Karena aturan pasti nggak akan berjalan. Pasti kalau main bola nggak ada wasit, tabrak-tabrakan, udah pasti nggak jelas lah itu main bolanya. Yes. Jadi kalau kalian mau jadi wasit, kan sudah dibilang tuh 19 sampai 20 juta sebulan gajinya. Ya semoga dengan ini juga Federasi Sepak Bola Indonesia lebih bisa serius terkait wasit, karena menurut aku perkembangan wasit, perbaikan wasit di Indonesia juga akan sejalan dengan perbaikan sepak bola di Indonesia. Mari kita gerakkan kampanye. Mari menjadi wasit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.